Halo, apa kabar sahabat Gondes secara tentang hati dan jiwa. Semoga kabar baik ya selalu menyertaimu dimanapun berada. Masih bersama Gondes di General Reading. Apa niat dan tujuan dia mendekatimu, cinta atau memanfaatkan kamu ya? Di sini kita bikin pack a card ya, pilihan. Di sini ada 4 pilihan: gajah oranye, gajah ungu, gajah hijau, dan gajah biru. Ini hanya untuk mempermudah sahabat menyalurkan energi ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan sesuatu kamu tanyakan di sini. Kemudian memilih ya file mana yang akan kamu tuju. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah lupa, karena hanya Tuhan sang pemilik alam semesta, pemilik jawaban terbenar dan terakurat ya. Silahkan dipilih apa niat dan tujuan dia mendekatimu. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, sudah memilih. Sekarang kita akan mulai dari file yang pertama. Apa niat dan tujuan dia mendekati kamu, cinta atau memanfaatkan kamu? Ada gajah oranye ya. Kembali ini hanya sebagai perantara atau cara sahabat semua mempermudah untuk menyalurkan energinya. Kemudian akan tebar kartunya. File pertama ya. Ada Page of Wands tentang keraguan dalam tindakan awal yang dia lakukan seperti itu ya. Kemudian di sini ada Six of Swords, menginginkan sebuah perubahan, sebuah urbanisasi ya, dari datang meninggalkan atau meninggalkan untuk mencapai sebuah hal baru seperti itu. Di sini ada Magician, tetapi di sini ada kekuatan. Dia akan datang mengawali segala tindakannya ya, untuk menuju ke kamu, mendekati kamu ya. Kemudian dia akan meninggalkan kamu, tetapi di sini ada Magician ya, dimana dia kemudian menjadi sebuah keyakinan tentang mendekati kamu itu, yang awalnya cuman datang dan kemudian pergi, seperti apa ya, bukan PHP ini ya, datang mendekati kamu, kemudian dia suatu saat akan meninggalkan, karena ini adalah dia punya rencana seperti itu, datang dan pergi, yang melakukan awal tindakan mendekati kamu ya, komunikasi sama kamu, tapi endingnya nanti akan meninggalkan kamu, karena ini ya, dia akan pergi meninggalkan kamu. Tetapi di sini alam semesta turun ya, memberikan sebuah magician, membuat dia tuh entah kenapa menjadi sebuah keyakinan ya. Sosok ini yang kamu pertanyakan pernah mengalami sebuah kegagalan, makanya dia berpikiran seperti itu. Apa niat dan tujuan dia mendekati kamu, cinta atau memanfaatkan? Mungkin awalnya memang dia mendekati kamu yang sekedar iseng saja ya, ingin mendekati kamu, tapi dia juga akan meninggalkan kamu. Jadi apa tujuan dia? Ingin mendekati kamu untuk mengenal lebih dekat saja ya, tetapi juga di sini dia yakin ingin meninggalkan hubungan ini, seperti itu ya. PHP ini Andes lebih condong ke situ ya, condong ke situ. Mungkin di awal-awal memang dia begitu gigih ya, ingin mendekati kamu, ingin lebih kenal kamu, lebih dekat, karena di sini ada Magician, sebuah kekuatan alam yang awalnya memang sudah ada di dalam tindakan dan pikiran dia, akan meninggalkan kamu ya, seperti itu. Dan kemudian ada sebuah keyakinan ya, seperti itu ya. Jadi hanya sekedar mendekati saja untuk mengenal kamu lebih dekat ya, karena tidak ada main perasaan. Kemudian hubungan ini kan mengalami sebuah kegagalan, atau dari rencana yang meninggalkannya pun dia akan meninggalkan kamu ya. Jadi kamu di sini disarankan untuk lebih hati-hati ya, untuk lebih mengontrol diri, jangan baper ya. Ada kegagalan dalam hubungan ini nanti ya, dia akan meninggalkan, tetap walaupun ada kekuatan, dia ada kekuatan. Gimana ya rasanya tuh, penasaran, lebih condongnya itu penasaran, seperti itu ya. Jadi kamu kalau sudah menonton video ini, kalau kamu memang ada gelagat seperti itu dari si dia, karena kamu tidak pernah diberikan
sinyal-sinyal bahwa dia serius kamu atau mencintai kamu atau apapun itu tindakan. Nah di sini aku ya melakukan sebuah tindakan, tapi baiknya kamu antisipasi aja. Ini jadikan antisipasi ya. Jangan menyerahkan perasaan kamu ke dia sebenarnya seutuhnya, karena itu hanya melukai. Di sini hubungan ini akan mengalami sebuah kegagalan. Ya, dia akan meninggalkan kamu walau nanti sejenak begini. Dia mengenal kamu, mendekati kamu, terus kamu bisa komunikasi sama dia ya, tapi itu di dalam pikiran dia memang dia ingin meninggalkan kamu, cuma sekedar apa ya, lebih condong PHP-in, tidak ya, penasaran ya. Terus kemudian ada kekuatan yang membuat kalian itu benar-benar kayak sebuah apa ya, kayak sudah menjalin sebuah hubungan ya, tetap dan yakin ya, meyakinkan kamu, tetapi nanti hubungan ini akan terjadi kegagalan seperti itu. Kenapa? Ini meninggalkan dengan anak dan istrinya ya. Kalau kalian berdiri dengan keluarganya, intinya dengan keluarganya, dia akan meninggalkan hubungan ini, dan hubungan ini akan mengalami sebuah kegagalan. Jadi tujuan dia itu hanya penasaran saja, ingin tahu ya, ingin mengisi kekosongan waktu seperti itu. Sepasang sandal, ini pesan buat kamu. Kalian tuh sudah seperti sepasang sandal ya, saling menyakiti di hubungan ini. Seperti sepasang sandal itu gimana guys ya, kalian seperti ya layaknya kayak orang sudah saling mengenal lama, saling mempunyai perasaan yang sama, tapi itu bukan tujuan utama dia mendekati kamu, karena ini hanya sebatas penasaran, lebih condongnya seperti itu ya, seperti itu. Jangan menjadi pengecut, hadapi semua hidup dengan penuh semangat ya, apapun yang terjadi. Ada proses segala sesuatu tuh. Ini proses, dan ini ada belenggu di hubungan kamu berdua. Itu ada belenggu, entah itu belenggu karena keyakinan kalian berbeda, atau karena dia mempunyai pasangan, atau karena dia atau LDR-an ya, waktu jarak kalian ya, jarak kalian. Ada harapan setelah di reading ini. Ada sebuah kegagalan, tapi kita tidak tahu karena selebihnya ada pemilik Sang Maha Pencipta ya. Kamu jangan terlalu berharap ya, seperti itu. Tetapi yang pasti ada kegagalan di pesan kartu ini. Walaupun mungkin saat ini kamu mesra, sayang ya, seperti saling ya, seperti saling mengisi, saling melengkapi. Tapi kalau kamu bertanya tentang apa niat dan tujuan dia mendekatimu, ya tidak main cinta ya, tidak memanfaatkan, tapi kayak mengisi peluang gitu, mengisi waktu kosong seperti itu. Dan hubungan ini nanti akan mengalami sebuah kegagalan. Jadikan ini antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Jangan terlalu besar berharap ya, karena di sini terlihatnya juga ada kegagalan. Jadi kamu jangan jadi pengecut ya, saling menyakiti juga di sini ya. Intinya kamu jangan terlalu berharap sesuatu hal yang berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak indah untuk di akhirnya ya. File 1 semoga bisa menjadi manfaat ya. Seandainya kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading, karena dia adalah general reading ya. God bless you. File 1. Halo, masih bersama Gunis Tarot tentang hati dan cek. Kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Oke. Ada gajah berwarna ungu ya. Ungu sendiri itu filosofinya apa, Des? Ungu itu filosofinya ya tentang sebuah religius atau bisa dimaknai janda juga ya. Oke. Kita akan mulai tebar kartunya. File yang kedua, apa niat dan tujuan dia mendekati kamu, cinta atau memanipulasi? Kartu yang pertama di sini ada Six of Wands, tentang kesuksesan dalam hubungan pastinya ya, kata kita bicara tentang hubungan. Kemudian ada Three of Wands, tentang sebuah pembuktian yang ingin dia lakukan. Dan ada The Sun, berharap, tentang harapan dalam hubungan ini. Kemudian ada King of Wands, karena sudah mengalami sebuah kecocokan atau mendapatkan chemistry. Kamu adalah sosok yang
dia harapkan. Tetapi di sini ada Six of Cups, ada kekecewaan. Tujuan dia apa, Des? Memanfaatkan? Tidak. Dia memang benar-benar berharap terhadap hubungan ini menjadi sebuah pembuktian, sebuah kesuksesan. Tetapi ini kenapa ada sebuah kekecewaan yang dia rasakan? Ini bisa vice versa ya. Mungkin karena masa depan dia yang nggak jelas, atau kamu belum diberikan kepastian, atau memang karena dia belum bisa tentang finansial, dia belum bisa mencukupi kamu, sehingga terkadang setiap kamu mempertanyakan tentang hubungan, dia tidak menjawab dengan tepat dan membuat hubungan ini tentang kekecewaan ya. Dia tidak mau ditekan dan kamu ingin mencari jawaban yang tepat di situ. Kalau kamu bertanya apakah niat dan tujuan dia mendekati kamu, cinta atau memanfaatkan kamu, ya, dia punya harapan ke kamu, dia punya rasa cinta ke kamu, ada kecocokan sama kamu, dan ingin mengalami kesuksesan dalam hubungan ini. Tetapi terkadang hubungan ini mengalami sebuah kekecewaan, entah kamu, entah dia, entah kalian berdua, setiap membahas tentang masa depan atau tentang membahas kepastian hubungan ini, seperti itu ya. Jadi tujuannya ya benar-benar berharap ke kamu di sebuah hubungan, tapi dia belum bisa memberikan kepastian. Dia juga berharap ingin selalu bersama kamu, tapi dia belum bisa. Jadi kayak janji gitu loh, janji aja, iya kita nanti nikah, ya kita nanti itu, tapi waktunya nggak pasti ya kan, nggak pasti waktunya kapan, cuma sekedar omongan saja. Dan ini yang membuat kamu kecewa, dan terkadang dia juga mengalami sebuah kekecewaan kalau dipertanyakan tentang hubungan ini yang mau dibawa kemana, seperti itu. Tetapi dia tidak ada unsur memanfaatkan kamu, memang dia berharap sebuah hubungan ini untuk menjadi sebuah kesuksesan dan ada harapan ke sana, tetapi belum bisa memberikan jawaban, yang membuat hubungan ini kadang-kadang ada kekecewaan, entah kamu yang kecewa, entah dia yang kecewa, seperti itu ya. Oke, di sini ada energi Scorpio ya, ada energi Leo, juga ada energi Aries ya, seperti itu. Oke, ini pesan untuk kamu. Ada angka 16, ini momen apa di angka 16 hanya kamu dan dia yang tahu, dan 16 sendiri dipesankan kamu harus menunggu dengan penuh kesabaran atau menanti dengan penuh kesabaran. Dia ragu-ragu dengan cintamu, dia masih meragukan cintamu, yang pasti seperti itu ya. Mungkin kamu suka bertanya, kita ini mau ngapain? Seperti itu ya. Oke, kemudian pesan yang ketiga, beribadah, berdoalah, bermohonlah dan berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala, atau Tuhan kita sang pemilik alam semesta ya, menyerahkan harapan. Jangan pernah lupa beribadah ya. Mencintaimu adalah suatu kebahagiaan, itu yang dia rasakan ya. Dan kemudian ada, dia akan meninggalkan kamu di setiap kekecewaan dia. Terkadang karena kenapa dia selalu kecewa kalau setiap kamu mempertanyakan hubungan ini mau dibawa kemana, atau mau menikah, atau mau bagaimana ya, itu ada kepikiran dia untuk meninggalkan kamu karena dia belum bisa ditekan, atau nggak mau untuk seriusan terlalu cepat gitu ya. Jadi maunya dia itu ikutin alurnya, nikmatin prosesnya, seperti itu. File 2 ya. Oke, semoga bisa manfaat ya. Dia juga masih meragukan cinta kamu ya. Tetap kamu saya sarankan, melangkahlah 1 kali, berpikirlah 10 kali sebelum semuanya terjadi ya. Ya, seperti itu. Tetap fokus pada sang pemilik alam semesta, menyerahkan harapan kepada semua alam semesta, tetap optimis, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Oke, file 2. God bless you. Allah memberkati. Amin. Halo, kita lanjutkan tuh file yang ketiga, sahabat aku dimanapun berada ya. Apa niat dan tujuan dia mendekati kamu, cinta atau memanfaatkan kamu? Di file ketiga ada gajah berwarna hijau ya. Ini hanya sebagai cara ya, mempermudah menyalurkan energi kamu ke tebaran kartu nanti. Oke, kita akan mulai menebar kartunya. Di kartu pertama di file yang keempat ya,
Apa niat dan tujuan dia mendekati kamu, cinta atau akan hanya memanfaatkanmu atau memanfaatkan kamu? Ada sebuah kegelisahan di sini yang dia rasakan ya, tentang labil, dia lagi labil ini ya, tentang tindakannya yang tidak sesuai mungkin ya, labil di sini. Dan ada beban yang dia rasakan di sini, beban tanggung jawab, dimana di sini tidak bisa memberikan kepastian terhadap hubungan ini, mencintai atau memanfaatkan. Tapi yang pasti dia belum bisa dipertanyakan karena di sini masih galau dia ya, galau, belum ada terlihat apa tujuan kamu, tujuan dia ke kamu itu cinta atau memanfaatkan atau sahabatan saja. Di sini ada kegalauan, di sini ada beban yang memang harus fokus dia pikirkan ya, pikirkan untuk dia lebih, jadi kayak teman curhat aja kamu ya, lebih condongnya ke situ ya, karena di sini dia lagi galau, selama ini dia belum main perasaan atau main hati karena dia memang belum bisa memberikan perasaannya ke kamu, dan dia tidak memanfaatkan kamu. Dia hanya butuh teman saja untuk berbagi cerita atau untuk mengisi WhatsApp dia yang kosong mungkin bagi hiburan gitu ya, apa teman aja, tapi tidak teman deket-deket juga sih, teman cat-catan gitu doang sih. Tujuannya seperti itu ya, cuma untuk tempat curhat atau ya meramaikan sosmed atau medsosnya gitu, seperti itu. Di sini dia lagi fokus pada diri sendiri ya, dia gelisah, labil, banyak beban yang dia harus tanggung. Buat hidup sendiri juga dia ngerasa tidak mampu, masih berdiri di satu kaki, berarti belum ada kepastian apapun terhadap hidupnya sendiri saja pun begitu. Dan dia selalu mengalami galau-galau gitu ya. Jadi kalau kamu mau tanya tentang tujuan dia, belum ada tujuan pasti, tapi yang pasti dia butuh sahabat saja. Dan kalau kamu sayang sama dia, ya berikan dia support, doakan yang terbaik buat dia gitu ya. Belum berani memberikan kepastian apa-apa di hubungan ini. Dia manfaatin enggak, cinta enggak, cuman dia butuh sahabat untuk mengisi atau menemani dia, karena dia selalu galau. Mungkin kamu bisa diajak bicara dan nyaman dia bersama kamu, jadi sehingga dia ingin selalu terkomunikasi dengan kamu, atau hanya sekedar mengisi waktu kosong seperti itu ya. Ya sahabat aku, di file yang ketiga, jangan baper. Tapi terkadang dia ngerayu-ngerayu deh, memuja-muja atau ya kayak macam rayuan gitu, kayak memuji gitu deh. Ya yang perlu sahabat tahu ya, membalas chat bukan berarti cinta ya, mungkin karena menghormati kamu ya, seperti itu ya, karena dia butuh teman saja, tidak butuh main hati. Dia lagi dalam masalah sendiri, dia lagi sibuk dengan masalahnya sendiri, sehingga dia tidak bisa memberikan apa sih tujuan dia, harapan dia cuma sekedar teman curhat, teman untuk bisa diajak tukar pikiran seperti itu ya. Berdasarkan pesan buat file 3, dia rindu padamu. Nah seperti itu ya, bukan cinta ya, rindu itu kayak kamu rindu sama gondes tuh, kayak gitu tuh. Jangan main perasaan ya, buat kamu di sini dihimbau jangan main perasaan terlebih dahulu. Tapi nanti akan terjadi sebuah naik level gitu ya, dari akan ada perubahan ke depan, perubahan menjadi lebih baik. Tapi saat ini kalau kamu bertanya, tidak ada tujuan apa-apa. Menangislah kalau menangis itu bisa melepaskan deritamu. Kemudian berdoalah, mohon kekuatan pada Allah. Itu yang harus kita jalani. Kalau kamu punya masalah dan kamu bingung untuk caranya bagaimana, kamu sekarang tidak mampu ya menahannya, masuklah kamar, tutuplah pintu, kuncilah jendela semuanya. Kemudian kamu berdoalah pada Tuhanmu, pada Allahmu, dan menangislah sejadinya dan pertanyakan ya bagaimana seharusnya kamu menjalaninya. Seperti itu, curhat namanya. Blessing, Allah memberkatimu. File 3 ya, perlu diingat,
Kalau kamu bertanya apakah niat dan tujuan dia mendekati kamu saat ini, dia dalam galau ya, tidak main hati, tidak memanfaatkan kamu, cuma dia butuh teman ya, karena dia galau, gelisah, dan dia lebih fokus pada permasalahan dia sendiri, yaitu tentang beban tanggung jawab yang harus dia pikul, dan dia belum bisa memberikan kepastian dalam hubungan ini. Tetap optimis ya, tetap berdoa yang terbaik dalam segala hubungan ya, jangan pernah negative thinking. Segala sesuatu sudah ada yang mengatur dan kita hanya menjalaninya. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya. God bless you, Valika. Bye. Halo, masih bersama Kondis Mendestar tentang diri dan jiwa. Apa niat dan tujuan dia mendekati kamu, cinta atau memanfaatkan kamu? Di file yang keempat ya, ada gajah biru. Oke, kita akan lihat ya. Apa niat dan tujuan dia mendekati kamu, cinta atau memanfaatkan kamu? Di file yang keempat ya, di file yang keempat, kartu pertama. Aduh, balik ini. Ada Four of Wands ya, ada Four of Wands. Kemudian ada The Hexpress. Kemudian ada Ace of Coin. Open tackle, atau di sini yang keempat ada Ten of Pentacle dan ada The Hermit ya. Ada tujuan ya dalam dia mendekati kamu itu, dia memiliki sebuah tujuan, yaitu serius ya, menuju ke jenjang pernikahan atau keseriusan dalam sebuah hubungan ya. Kenapa? Karena kamu di pandangan dia itu, kamu tuh sosok yang bijaksana, sosok yang penyayang, dan sosok yang penuh dengan perasaan kasih ya. Ya, di sini ada proses ya, saat ini ada proses untuk menuju ke sebuah ini ingin berumah tangga dengan kamu ya. Di sini ada Ten of Pentacle, tentang sebuah kelimpahan cinta, kelimpahan sayang ya. Dan di sini ada, terkadang dia kalau menyendiri itu mencari sebuah pencerahan tentang sebuah hubungan ini untuk menuju ke serius dalam hubungan ini ya, seperti itu. Tujuannya cinta ya, pastinya seperti itu, bukan cinta lagi tapi sebuah keseriusan untuk kamu ya. Tetapi kamu tidak boleh terlalu berharap, karena ini adalah prediksi. Tetap ada di hati kamu, dalam hati kamu, simpan di hati kamu, dan berdoa, bermohon yang terbaik. Kalau memang dia jodoh kamu, Allah punya segala rencana, yang mempunyai semua rencana, punya beribu cara untuk kalian menyatukan ya. Di sini ada energi Aries, juga ada energi Virgo, juga ada energi ya dominan Virgo ya, Aries dan Virgo ya. Boleh tersenyum, boleh tertawa, insya Allah ya. Kalau Allah berkenan, maka kembali Konde sampaikan, tetap fokus pada doa kamu terhadap usaha kamu dan ketulusan kamu, karena sebuah ketulusan itu akan merapuhkan atau meluluhkan sebuah kekerasan. Ibarat batu itu, ibaratnya tuh kamu air, dia batu, misalkan seperti itu ya. Batu itu sekeras apapun akan kalah oleh tetesan air. Nah, seperti itu. Dan yang pasti, cintailah dia karena Allah atau karena Tuhanmu, karena cinta sejati ya, sejatinya itu ada pada Allah atau Tuhan sang pemilik alam semesta, dan kamu atau kita sebagai umatnya itu buat orang-orang yang bersyukur, dan karena cintanya sangat terbukti ya. Allah nggak pernah marah kita begini Allah, tapi kita harus mengerti letak kita di mana dan status kita sebagai apa, seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, file 4 kita akan shuffle pesan untuk kamu. Ini pesan untuk kamu, file 4. Kosong ya, mungkin pesan ini sudah cukup ya untuk dipahami ya. Cinta tidak harus memiliki, itulah yang dinamakan ketulusan ya. Seperti Kondes bilang, jangan berharap terlalu terhadap seseorang atau apapun yang ada di dunia ini, karena dunia ini kayak penuh dengan
mengecewakan ya. Cinta tidak harus memiliki kembali, cinta tidak harus memiliki, kalau punya ketulusan itu kembali, karena kita mencintai dia karena Allah kan. Jadi kita terpisah pun tidak merasa sakit ya. Bekerja keraslah untuk mencapai sebuah tujuan, itu intinya. Kosong kembali ya. Intinya pesan ini sudah lengkap ya, bahwa apa niat dan tujuan dia mendekati kamu, cinta atau memanfaatkan, mencintai kamu, dan of pentacle. Dan di sini ada keseriusan dalam sebuah hubungan ini yang ingin dia lakukan untuk hubungan ini ya. Terkadang dia berdoa bermohon terhadap hubungan ini untuk mencapai sebuah kenyataan seperti itu ya. Oke sahabat Gondes, ikutin prosesnya, nikmatin, ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Segala sesuatu Tuhan yang punya rencana. Segala sesuatu kita harus mengikuti seturut dengan rencananya, karena rencana Allah lebih jasad ya. Yang baik buat kamu belum tentu baik buat Allah, tapi yang baik buat Allah atau Tuhan kita akan baik buat umatnya. Oke, ada kesalahan dalam milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.